Karena kalau robot punya perasaan, saya jual maca aja kali ya. Karena semuanya pakai robot gitu. Mana nih? Nah, betul. Jadi kecerdasan emosional ini adalah penting untuk dimiliki oleh kita gitu. Jadi tadi konteks tujuan kita bisa pakai AI, storytelling bisa kita buat pakai AI. Lalu interaktif bisa pakai AI. Tapi bagaimana kita menuangkan narasi yang sesuai dengan emosi audiens kita dan bagaimana kita memahami atau berempati dengan stakeholders kita dan juga kita perlu memahami cara etika yang baik dalam berkomunikasi. Ini sampai sekarang sih AI belum bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya atau teman-teman ya, karena banyak juga yang masih muda-muda kayaknya ya. Seumuran saya kayaknya ya, Gen Z kan ya, betul. Tadi kalau Mbak Katrin ada pantun, saya juga nggak mau kalah dong. Boleh cakepnya ya? Oke. Siang-siang makan mangga. Selamat datang di kantor CIMB Niaga. Jadi inilah kantor kami Bapak Ibu, Mas Pak Aji baru sekali tadi ya. Tadi juga Mbak Uni selamat datang di kantor CIMB Niaga, Pak Yoyo juga dan Pak Maman juga. Beginilah kantor kami Pak, jadi memang kita mempunyai namanya high space, itu adalah co-working space. Kita udah membaur semuanya, tidak terkotak-kotak karena kita harus berkolaborasi, betul ya Pak ya, nggak ada silo lagi di sini. Baik Bapak Ibu semuanya atau teman-teman mungkin ya masih muda-muda, hari ini saya dapat tugas dari Mas Aji dan juga dari Mas Dadi untuk menyampaikan bagaimana CIMB Niaga ini bisa beradaptasi di era media baru, betul ya. Dan juga bagaimana kita bisa memenangkan hati audiens dari mulai tadi era di media konvensional hingga sekarang kita berada di era digital. Oke, boleh next. Oke, oh sorry, clicker bisa ya. Oke, sebelum mulai boleh kita kenalan dulu. Karena kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal boleh panggil sayang? Boleh ya. Jangan baper tapi ya. Oke Bapak Ibu, saya Dini Arista Mardiani. Saya sekarang menjabat sebagai External PR and Communication Head di CIMB Niaga. Saya sudah 12 tahun sebagai praktisi komunikasi, pernah di BUMN, di aviasi, lalu juga pernah di agency, dan sekarang saya di perbankan. Saya suka ngomong, seperti sekarang suka ngomong nih kalau sudah di panggung suka lupa turun nih Mas Aji, nanti tolong ingetin ya kalau lupa turun. Suka nge-MC, suka moderator, nanti kalau teman-teman mau ngobrol boleh banget. Yang kedua saya Aries, ada yang Aries di sini? Ada Aries, siapa lagi? Oh luar biasa, salam Aries semuanya ya. Jadi Aries paling banyak energi ya Mbak ya? Betul ya, paling semangat, paling suka, tadi betul, paling suka ngobrol, makanya kita suka sosialisasi, suka networking. Makanya seneng banget kita diundang ke acara GNFI, wah langsung kita sambut karena kita suka networking. Yang ketiga, nah ini dia, ada yang suka maca. Maca banget pokoknya kan, nah itu, maca ya Bu ya. Mantap pokoknya, saya juga lagi termaca-maca sekarang nih Bu. Jadi kalau ada yang mau ngajak minum maca, seneng banget saya pasti langsung saya ambil kesempatannya. Oke, nah ini kurang lebih tentang saya. Nanti kalau ada yang mau kenalan boleh banget, bisa main ke IG juga. Nanti kita bisa tukar pikiran, tukar IG, boleh banget, tukar kartu nama dan sebagainya. Nanti kita bisa ngobrol. Nah, saya bangga menjadi bagian dari namanya Dream Team Corporate Communications, dan memang baru-baru ini kami mendapat penghargaan dari majalah Mix Markom sebagai Dream Team Corporate Communication Dream Team 2025. Terima kasih Bu, terima kasih. Ini pimpinan namanya Pak Heri Kurniawan, beliau nanti insya Allah akan hadir. Nah, kita berkantornya bukan di sini sebetulnya, di Blok M gitu. Nah, kita sekitar 20 orang bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan ya tadi komunikasi yang lebih engage dengan stakeholders gitu. Selanjutnya, nah tadi berbicara mengenai engage dengan stakeholders. Tadi kan bagaimana sih kita bisa memenangkan hati audiens gitu ya di era digital. Tapi sebelum masuk ke sana, sebaiknya kita perlu tahu dulu nih, sekarang kita lagi di mana sih, di era mana sekarang.
Jadi kalau katanya data dari We Are Social, ya Bapak Ibu, kita ada sekarang di konektivitas digital yang juga didominasi oleh media sosial. Karena 68% dari total populasi, sekarang kalau nggak salah 5,3 miliar ya Mas Aji ya, total populasi dunia tuh sudah menjadi pengguna internet. Dan diantaranya di Indonesia juga lebih dari 200 orang sudah pakai internet. Dan yang menarik ini Bapak Ibu, bahwa netizen itu menghabiskan waktu di media sosial 7 jam. Jadi nyari internet, nyari informasi, nyari sebagainya itu 7 jam. Tapi untuk baca media sekarang 1,5 jam gitu. Jadi memang mereka cari yang cepat gitu ya di internet dan media sosial. Dan digital juga berpengaruh terhadap penggunaan AI. Karena kalau kata Statista, Consumer Insight bilang lebih dari 40% ini nyaman banget pakai AI. Cepat ya Bapak Ibu. Ada yang belum pernah pakai AI di sini mungkin? Enggak ya? Mbaknya sering pakai AI? Sering, ya dua-duanya boleh jawab. Sering ya, karena memang betul Mbak, kalau kata McKinsey bahwa di sini AI ini membuat produktivitas meningkat 40%. Tapi memang kita harus paham cara penggunaannya biar tidak salah kaprah. Nah yang ketiga dari segi perbankan atau ekonomi juga digitalisasi ini mempercepat gaya hidup yang digital atau cashless ya, karena lebih dari ini, oke. Lebih dari 20% ini sudah menggunakan mobile payment service. Seperti kalau di Siam Niaga punya namanya Octomobile. Itu adalah aplikasi mobile kami yang mendorong orang-orang udah yaitu cashless, kemana-mana nggak bawa uang tunai. Kalau jajan sekarang ya di Blok M ya Mbak, siapa namanya? Mbak Ira. Pernah nggak sekarang ke jajan Blok M pakai uang tunai? Jarang kan? Sekarang kalau nggak pakai kris, ya pakai kris ya. Kalau pakai kartu debit kayaknya terlalu males buka dompet dan sebagainya. Nah inilah sekarang kita berada di era yang serba digital. Lalu apa dampaknya terhadap komunikasi? Oke, saya lupa. Sebenarnya ngomong lupa mencet. Oke, nah ini adalah evolusi komunikasi menurut pengamatan saya. Mohon maaf Pak Maman sama Bu Uni kalau salah ya, nanti mohon dikoreksi. Jadi dari tahun 2005, sebelum 2005 kita berada dalam era komunikasi konvensional, di mana komunikasi itu bersifatnya satu arah, terpusat gitu ya. Jadi mungkin sudah ada nih tahun 99, 98 sudah ada detik.com, sudah ada republik.com, tapi lebih kepada statis. Kita tidak bisa interaktif, tidak bisa dua arah, nggak bisa komen, nggak bisa ngasih feedback, nggak ada netizen yang kejam mulutnya, belum ada di sini. Tapi begitu tahun 2005 sudah mulai tuh ada Friendster, tahun 2002 sebetulnya ya Friendster, Facebook, tapi mulai adopsinya luas digunakan mulai tahun 2005 ke atas. Saya sendiri juga baru pakai Facebook sekitar tahun 2008 kalau nggak salah sebelum masuk kuliah. Nah jadi udah mulai nih tahun 2005 sampai 2015 mulai ada dialog-dialog, mulai ada interaksi di media sosial, ada testimoni. Lalu juga dari perusahaan sudah membuat strategi digital yang komunikasinya dua arah gitu. Nah sekarang tadi Pak Dadi udah bilang ya Pak, tadi mana korannya hilang Pak, korannya Pak? Oh, udah ada di sini ya. Nah teman-teman yang Gen Z kayaknya, ada nggak pernah baca ini nggak? Hah? Pernah menyentuh nggak? Mau coba pegang koran nggak di sini? Gen X ya, ini koran Mbak namanya Mbak. Kayak aneh ya, ini koran Kompas ini. Jadi memang pasti kalau Gen Z apalagi yang 2005 belum lahir gitu ya, pasti udah jarang membaca koran, bahkan mungkin nggak pernah baca koran gitu ya. Kalau majalah dulu saya masih baca Kawanku, masih baca Gadis ya, mungkin yang seumuran saya Gadis, Kawanku apalagi ya, Cosmopolitan juga masih baca gitu. Sekarang semuanya udah di tangan semua, sekarang semuanya udah pakai handphone, jadi ya IG lah, TikTok lah gitu. Jadi sekarang pun juga orang kalau mau komen itu nggak usah capek-capek kirim surat ke pemerintah gitu ya, capek-capek kirim surat ke wali kota, gubernur, presiden, tinggal aja mention @Prabowo gitu ya, @Gibran, nah langsung nyampe gitu. Kalau kita juga mau bikin viral gampang pakai media sosial. Jadi memang sekarang sudah zaman yang sangat-sangat menantang gitu ya dari segi komunikasi dan juga dari penyampaian pesan. Nah, di sini saya juga meng-highlight ada warna merah namanya immersive communications. Ini sebuah konsep yang selalu kita pakai untuk memenangkan hati audiens. Nah, seperti apa? Atau mungkin ada yang udah tahu, ada yang mau menjelaskan apa itu immersive communications? Nanti saya di sini ditemenin sama namanya Okto. Okto ini adalah maskot dari Siam Niaga, bentuknya gurita.
Karena kakinya 8, artinya kita tuh palu gada gitu ya. Kita multitasking, banyak bisanya. Jadi nanti yang mau jawab, kita kasih boneka Okto. Ada yang mau jawab mungkin? Atau mau share apakah itu immersive communications? Ada yang mau coba? Belum ya? Oke. Mau coba? Belum. Oke, nanti kita jelasin lagi. Oke, kita next dulu. Oh ya, Mbak Uni ini izin, ini versi jurnalis. Kita punya berapa versi? Ada yang versi daerah, ini versi jurnalis. Nanti kita bagi-bagi juga. Oke. Sorry. Oke, nah bagaimana sekarang dampaknya digital atau evolusi komunikasi terhadap aspek komunikasi? Karena kan kalau kita tahu ya Bapak Ibu semua, teman-teman, kalau komunikasi itu harus ada 3 hal ini. Pasti ada konteks dan tujuan, harus kontekstual ya dan sesuai dengan apa yang kita tuju, goals-nya apa. Yang kedua ada narasi atau storytelling yang kuat, yang relevan dengan kebutuhan ataupun dengan kesesuaian dengan audiens atau stakeholders kita. Yang ketiga, interaktif, harus interaktif, gak bisa lagi satu arah karena kita udah hidup di era digital yang 2 arah, jadi harus interaktif. Nah, teman-teman semua, ini 3 hal ini ya sadly atau mungkin luckily ya, ini semua sudah bisa tergantikan oleh AI. Jadi kalau konteks tujuan kita nyari background udah gampang pakai research berbasis AI gitu ya. Storytelling tadi katanya Mbak Katrin ya atau Mas Dadi ya, bahwa sekarang bikin novel udah bisa pakai AI gitu. Orang-orang nggak usah mikir-mikir jalur cerita seperti apa, nggak usah mikir-mikir pakai wording apa, tinggal aja taruh tolong buatkan saya novel kriminal romantis, nah langsung keluar tuh dia novelnya. Jadi udah bisa narasi. Nah interaktif, udah ada chatbot, udah ada virtual reality. Jadi orang-orang nggak usah standby lagi kayak admin gitu ya, balas-balasin WhatsApp, orang-orang nggak perlu lagi. Tapi ada satu aspek komunikasi yang insya Allah ya tidak bisa terdampak oleh AI atau digital. Ada yang bisa jawab gak? Ada yang berani jawab gak? Satu aja aspek komunikasi yang tidak terdampak oleh digital. Masih mau jawab? Ya, apa Mas? Satu yang tidak bisa tersentuh oleh AI biasanya masalah perasaan, kemudian karena feel, kemudian juga masalah keakuratan dalam hal yang tertentu. Itu aja. Oke, terima kasih. Dengan Mas siapa? Mas Sigit, tepuk tangan dong untuk Mas Sigit. Thank you Mas. Betul banget. Karena kalau robot punya perasaan, saya jual maca aja kali ya. Karena semuanya pakai robot gitu. Mana nih? Nah, betul. Jadi kecerdasan emosional ini adalah penting untuk dimiliki oleh kita gitu. Jadi tadi konteks tujuan kita bisa pakai AI, storytelling bisa kita buat pakai AI. Lalu interaktif bisa pakai AI. Tapi bagaimana kita menuangkan narasi yang sesuai dengan emosi audiens kita dan bagaimana kita memahami atau berempati dengan stakeholders kita, dan juga kita perlu memahami cara etika yang baik dalam berkomunikasi. Ini sampai sekarang sih AI belum bisa ya. Belum bisa ya Mas Dadi ya kayaknya ya. Belum ya. Nggak tahu kalau nanti bisa ke depannya kita bahas lagi. Jadi menurut saya kunci di era komunikasi digital ini adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan digital atau AI tapi tetap mempertahankan humanisme atau esensi komunikasi yang relevan dan otentik. Nah, untuk itu kami memiliki kurang nyampe. Oke. Nah, untuk itu kami percaya bahwa sekarang kita berada di era immersive communications. Imersif ini dalam arti bagaimana kita bisa mengubah dari mulanya hanya sekedar storytelling, hanya menyampaikan pesan, bercerita, tapi sekarang kita berada di era story living. Bagaimana kita bisa menghidupi pengalaman tersebut gitu. Tidak hanya kita menyampaikan pesan, tapi kita mengajak nasabah kita, mengajak stakeholders kita, mengajak teman-teman kita untuk berkontribusi dan merasakan langsung nih pengalaman bersama perusahaan gitu ya. Jadi penting nih nanti kita buat dalam sebuah strategi komunikasi perusahaan ada nilai-nilai narasi yang otentik dan juga relevan dengan audiens. Satu. Yang kedua, pengalaman. Bagaimana kita menciptakan koneksi emosional dengan para target audiens kita. Yang ketiga, juga engagement. Bagaimana kita bangun hubungan yang lebih erat dan lebih baik dengan para stakeholders kita. Nah,
penting sekali immersive communications ini diterapkan, termasuk di perbankan seperti Siamin Niaga. Karena melalui immersive communications, ini membantu kita untuk mengubah hubungan transaksional. Karena kan selama ini mungkin ya nasabah hanya ke cabang untuk menabung gitu ya, atau nasabah hanya ke cabang buka investasi gitu. Tapi dengan immersive communications, kita mengubah hubungan transaksional menjadi relasi emosional, yang pada akhirnya itu juga akan berdampak terhadap kepercayaan dan juga loyalitas dari nasabah dan juga masyarakat. Nah, kalau di Siamin Niaga, kami tadi di Corporate Communications, ini mengejawantahkan si immersive communications menjadi namanya live experience. Karena kan kita sudah punya ya, kalau perusahaan pasti teman-teman udah pernah dengar namanya brand experience, bagaimana publik itu berinteraksi dengan brand atau perusahaan. Kita punya namanya employee experience, bagaimana kita membangun pengalaman di kalangan karyawan. Yang ketiga, kita udah punya pasti customer experience. Ini pasti semua perusahaan punya nih, CX, customer experience. Harus bangun pengalaman yang menyenangkan dengan perusahaan. Nah, kita sekarang untuk mengintegrasikan ini menjadi circle of life adalah namanya life experience, di mana para stakeholders kami, ada karyawan, ada media, ada juga publik dan komunitas seperti GNFI bisa memilih, bisa choose, connect dan contribute secara langsung dalam program-program kami. Nah, seperti apa sih contohnya Mbak Dini gitu ya? Seperti ini. Jadi sekarang contohnya nih yang lebih mudah karena kami di External Communications, stakeholdersnya adalah media massa gitu ya. Jadi sekarang kita kalau mengajak media massa, media trip gitu ya ke luar kota ataupun ya luar negeri, kita tidak hanya ngajak seru-seruan aja, tapi juga kita bekali dengan produk-produk kita. Misalnya kita punya digital banking Oktomobile, ya udah kita minta mereka untuk download dulu, kita inject di Oktomobile-nya. Nah di sana di negeri, apalagi sekarang Kris udah di mana-mana ya, udah di Jepang, udah di KL, udah di Singapura. Jadi mereka bisa langsung tuh bayar pakai Kris Oktomobile, pengalaman langsung pakai produk kita. Jadi ketika mereka menulis berita, itu tidak dari press release kita lagi, tidak dari info-info yang kita serahkan, tapi berdasarkan pengalaman langsung yang kita berikan kepada mereka. Yang kedua juga workshop dan talk show. Kita sering dan alhamdulillah juga konsisten ya dari tahun 2000-an mengadakan workshop dan edukasi bagi media massa. Bagi jurnalis maksudnya. Nah, di sini kita tidak hanya kasih edukasi saja, tapi juga menghadirkan tokoh-tokoh jurnalistik. Seperti nanti Mbak Uni boleh ya kita undang nih Mbak Uni mengisi workshop dan edukasi untuk teman-teman jurnalis. Pak Maman juga boleh ya Pak nanti sharing. Nah, jadi kemarin tahun lalu kita mengundang Mbak Rosiana Silalahi untuk sharing dan menginspirasi teman-teman jurnalis secara langsung. Nah, yang ketiga ini juga penting. Karena biasanya kalau perusahaan mengadakan CSR atau community development atau sustainability gitu, biasanya hanya diberikan press release, hanya diberikan misalnya yang melalui tulisan di website gitu ya, atau diberikan newsletter dan sebagainya. Tapi kita punya program namanya volunteer trip. Volunteer trip itu artinya kita sukarela, kita mengajak para sukarelawan seperti dari karyawan, dari media, dari komunitas juga untuk ikut langsung ke Nusa Tenggara Timur. Tahun lalu kita namanya ke Desa Boti ya. Benar nama Desa Boti ya, ini di Nusa Tenggara Timur. Ini kita mengajar anak-anak SD, kita mengajar tentang finansial, tentang ya matematika sedasar itu, dan juga kita membantu mereka untuk mencegah stunting. Kita memberikan edukasi untuk gizi yang lebih baik, karena kan gizi buruk juga sangat tinggi ya angkanya di Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi kita mengajak mereka langsung untuk kontribusi, tidak hanya narasi lagi. Oke. Nah, immersive communications juga kita terapkan di sustainability program kami, yaitu ada namanya The Cooler Earth Sustainability Series. Jadi kita kan banyak nih sekarang sudah orang-orang paham ya, awareness mengenai sustainability itu sangat meningkat gitu karena iklim juga berubah dan sebagainya. Nah sekarang orang nggak bisa lagi hanya dengan narasi, hanya dengan ajakan tuh nggak bisa lagi. Kita harus ajak mereka langsung kontribusi. Kita jemput bola untuk ngajak mereka memberikan dampak positif bagi sosial dan juga lingkungan. Kita punya pesan namanya sekarang untuk masa depan. Nah ini contohnya, jadi kita punya 4 engagement, ada ke employee engagement, media engagement, public and community engagement, serta ada digital engagement. Jadi
Tadi betul, kita tidak ada yang based on narasi semua kita ajak untuk langsung merasakan pengalaman memberikan dampak langsung kepada sosial dan juga lingkungan. Serta di digital juga perlu, karena tadi era digital ya, harus ada dua arah, harus cepat, jadi kita juga engage audiens yang lebih luas. Dan ini tidak hanya di Jakarta saja, kita juga lakukan di 16 kota. Jadi memang sekarang tuh harus kita memang menjemput bola dan kita langsung hadir di lokasi tersebut. Nah ini hasilnya, ini juga izin Bu Katrin dan Mbak Anggi dari Perhumas, kita udah pakai Amek ya Bu untuk perhitungan kesuksesannya. Jadi kita alhamdulillah programnya juga diterima dengan baik ya, bahwa lebih dari 800 berita mengenai pesan keberlanjutan, lalu lebih dari 500 jurnalis yang juga menyebarkan pesan keberlanjutan tidak hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota lainnya seperti dari Sumatera, Sulawesi, sampai Kalimantan dan juga Denpasar. Lalu kita berhasil menjangkau lebih dari kurang lebih 19.000 ya, dari nasabah, publik, komunitas, dan juga dari karyawan. Dari digital engagement juga lebih dari 100.000 kita reach-nya, dan juga impression-nya lebih dari 100.000 juga. Nah, ini terakhir dari saya, kesimpulannya adalah sekarang ini komunikasi harus lebih hidup, harus lebih bermakna, harus lebih relevan dan kontekstual, tidak hanya sekedar penyampaian pesan saja. Karena tadi kuncinya di era komunikasi saat ini adalah kita harus bisa lah, memang AI itu membuat kita lebih produktif, makanya kita bisa mengoptimalkan AI tapi tetap memperhatikan dan juga mempertahankan humanisme dari manusia itu sendiri, etika komunikasi tadi ya, lalu juga cara berempati dan sebagainya. Jadi kalau boleh disimpulkan dari presentasi saya hari ini ada 3 hal. Yang pertama, kita sudah beralih dari hanya menyampaikan menjadi menghubungkan. Tadi dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi 2 arah, dari storytelling menjadi story living. Yang kedua, kontekstual dan personalized. Ini secara narasi ya. Narasi itu tidak bisa hanya mengandalkan AI gitu. Kita harus juga mengukur akuratnya juga, tadi seperti Mas Sigit bilang ya, akurat dan apakah ini relevan dengan target audiens yang mau kita capai. Yang terakhir tadi didukung dengan data, dikuatkan teknologi. Ini artinya nggak apa-apa kita bisa memanfaatkan AI secara beretika dan juga harus kita cek keakuratannya untuk membuat strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran. Oke, ini referensi. Jadi tadi yang saya omongin ada referensinya, saya nggak ngadi-ngadi tadi ya, nggak ngomong-ngomong sendiri, ada referensinya. Oke, sebagai penutup ini salah satu inspirasi saya. Ini bos saya sendiri, Pak Heri Kurniawan. Beliau adalah Corporate Communication Head dari Seminiaga. Beliau selalu bilang bahwa komunikasi ini membutuhkan common sense untuk memilah, memfilter, dan juga memilih cara terbaik dalam komunikasi. Nah, tadi kalau AI itu tidak bisa punya common sense, tapi kita sebagai manusia punya common sense. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.